Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Makasih Nuria. Makasih Rini. Waalaikumsalam. Makasih Intan, biar berkah rezekinya. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semua? Kabar baik ya? Weekend 2 hari di rumah tungguin mami. Alhamdulillah. Buka TikTok cuma mau lihat mami. Ya Allah, emang gak ngeliat yang lain? Lihatlah. Sayang loh, ada internet. Cocok banget ya, koteka. Iyalah sayang, ini 5.000. Biasa, harga cangcimen. Harga cangcimen ini ya 5.000. Gimana semalam acaranya Fuji? Lancar ya, bahagia ya Fuji sama keluarganya ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah selalu bahagia ya buat Fuji dan keluarganya, juga Feral ya. Insya Allah selalu bahagia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Live yang aku tonton cuma live Uti sama live Mami. Ya Allah, lancar Mi, Fuji happy. Alhamdulillah, senang ya kita ya. Insya Allah selalu bahagia ya keluarganya Uti, keluarganya Feral. Ya waalaikumsalam sayang. Happy ya. Insya Allah resonate lagi ya readingan kita ya. 90% Insya Allah. Insya Allah VIP lagi readingan kita, dibantu tap-tap layarnya guys ya, biar sampai 100.000. Jadi biar VIP energinya biar bekerja. Dan jangan lupa ya, gift-nya biar penajamnya kuat. Insya Allah. Pagi semua. Makasih hadiahnya. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Ya, biar VIP lagi ya readingannya, dibantu tap-tap layarnya biar sampai 100.000 ya.
Yuk kita langsung baca doa ya. Insya Allah ini bisa resonate lagi, narik energi yang positif buat si Puji. Kita berikan insya Allah ya, semua atas izin Allah. Ya, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku ya. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kita lihat energinya Puji selanjutnya. Kalau Plop udah pulang kali dia, lagi istirahat kayaknya. Dia baru datang kayaknya dari Korea. Insya Allah sehat, bahagia kalau Plop ya. Si Hani emang lagi sibuk kayaknya, masih pagi. Waalaikumsalam. Kita lihat. Insya Allah energinya Puji bagus lagi ya. Oke, ada wow. Makasih Nuria. Wow, Puji, kamu lagi berharap banget pengen nikah ya energinya. Kamu lagi mikirin nih tentang kebiasaan kamu. Jadi kayak kamu kan biasanya warawiri ya sebagai kegiatan kamu kan. Pas waktu ngobrol sama Mama Debbie kan, siapa Bella ya. Kamu kan bilang kegiatan kamu itu ya main sana sini gitu. Jadi sama kamu nih lagi pengen digantungin. Jadi pengen fokus tentang nikah. Kamu lagi mikir-mikir nih nanti energinya. Lagi pengen ya tanggalin, ibarat ditanggalin kelakuan-kelakuan yang membuat kamu merasa oh ini gak bagus nih kalau udah nikah begini terus. Ini bagus sih kalau aku bilang ya, bagus karena udah ada pemikiran lebih dewasa, pemikiran lebih bijak. Ini bagus ya, bagus banget. Dan aku ngelihatnya di sini wow, kamu coba untuk bisa ngeblok siapapun yang mau menghalangi keinginan kamu untuk nikah. Ya, Ten of Cups and the Six of Pentacles. Jadi kayaknya kamu lebih dengerin keluarga deh. Nanti nih energinya. Jadi kamu lebih dengerin keluarga. Ini bagus sih, Ci. Bagus, Ci. Seriusan. Ada perkembangan ya. Pada akhirnya ya pelan-pelan ya, Ci. Jadi kamu kayak ya pengen ngeblok aja sekiranya lingkungan kamu tidak memberikan saran atau motivasi lah, kayak ngedukung lah gitu ya, ngedukung kamu untuk nikah gitu loh. Kok ujungnya kok kayaknya dia ngalangin deh. Kayak gitu nanti kamu punya pikiran kayak gitu nih. Ya, energinya. Karena kamu nanti nyorotin tentang apa sih yang harus gue rubah dalam diri gue gitu. Cara gue berteman dengan orang lain, lingkungan, semuanya apa sih yang harus gue rubah untuk upgrade gitu ya. Ini bagus sih, Ji. Bagus kok. Kamu lebih dengerin orang tua nih, keluarga nih, nanti nih. Sesuai harapanku ya. Insya Allah ya, Ji. Energinya ini yang aku harapin sih. Ini yang aku harapin ya, Ji. Ini yang aku harapin. Jadi insya Allah ini bisa nyata, Allah kasih 90%. Kamu lebih banyak dengerin keluarga. Ini bagus banget. Walaupun butuh waktu ya, nggak apa-apa. Semua kan juga proses ya. Ini butuh waktu. Kayak aku aja dengerin keluarga mama, maksudnya kalau dengerin mamaku itu butuh waktu guys. Nggak langsung ngedengerin, nggak. Butuh waktu. Pada akhirnya aku betah di rumah.
Benar, butuh waktu itu. Dan nggak bisa dipaksa, tapi itu akan terjadi kayak gitu, ya kan? Kalian juga kan ketika kalian asik-asiknya berpetualang, lagi asik-asiknya nikmatin masa muda, tapi ada keinginan untuk nikah, pasti kalian juga nggak bisa ngelepas tentang pergaulan di masa muda kalian itu dengan cepat, bener nggak? Bener nggak coba? Ya kan? Makasih Jimah. Kita juga ada fasenya, bener Mi. Nah ini dia, nanti dia juga akan seperti itu. Jadi dia akan memilah pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung bet aku mau nikah terus gue rubah teman-teman gue, enggak. Jadi sejalannya waktu dia akan merasakan mana temen yang ngasih positif support, apalagi dia pengen nikah kayak gitu ya. Pelan tapi pasti ya Mi. Iyalah pasti, insya Allah. Yang penting niatnya aja, niatnya baik apa enggak gitu. Kalau niatnya baik insya Allah ya ada kebaikan terus di situ gitu. Kalau niatnya buruk ya buruk terus yang didapat, kayak gitulah. Nggak mungkin lah niat buruk dapat baik, nggak ada sayang. Niat buruk ya dapatnya keburukan, bahkan lebih buruk dari apa yang dia lakukan kayak gitu. Nah kalau dia niatnya baik, dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan untuk kebaikan. Nggak ada niat buruk mendapat baik, kagak ada. Iya nggak usah takut. Bagus kok aku lihat di sini. Tapi memang butuh proses, nggak apa-apa ya Ji, jalanin aja dulu ya, jalanin aja, nikmatin aja dulu masa-masa kamu berteman dengan siapa, kamu gaul dengan siapa, lakukan aja. Tapi jangan lupa ya Ji, sholat, zikir, sholawat, sedekah ya, sama komunikasi sama orang tua, itu aja ya. Aku soalnya sebandel-bandelnya aku Ji ya, senakal-nakalnya aku, itu yang dilakukan sama aku. Walaupun kita nakal nih, tapi ada keinginan kita tobat, ya udah jangan lupa sholatnya ya, kalau perlu ngajinya sesaat sebentar lah, kalaupun nggak bisa lama gitu ya. Terus kalau nggak bisa puasa ya nggak usah gitu ya, walaupun kita bandel gitu. Nah banyakin komunikasi sama orang tua, gitu aja ya. Kamu coba untuk belajar bijak sih, menghadapi sesuatu yang belum selesai tuh kamu udah nggak mulai tantrum. Paham gak sih maksud aku guys? Iya Mi, temen mah nanti ada seleksi alam. Ya pasti ada sayang, ada masanya. Ada masanya sayang. Kita lihat Feral ya, energinya bagus Ci, energinya lanjutkan aja. Jadi sekarang tuh Puji nih nanti energinya, segala sesuatu masalah yang menggantung dia nggak akan tantrum banget. Alhamdulillah energi yang Allah izinkan aku share ke kamu ini bisa membuat kamu semakin dewasa, semakin bijak, semakin tegas, semakin jujur, semakin berani ya, semakin bisa membatasi mana yang baik, mana yang enggak, dan bisa membantu banyak orang nantinya energi kamu. Iya, ngaji sebentar nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Atau kalau nggak bisa ngaji, zikirnya diperbanyakin gitu loh. Paham nggak sih maksud aku guys? Kadang kan kita sibuk nih ya, males lah ya, setan ganggu gitu untuk ngaji, ya kan? Ya udah zikirnya aja dibanyakin sama salawat. Entah lagi ngapa-ngapainnya, baca aja zikir sama salawat, istighfar sama salawat. Udah gitu aja, simple sih. Waalaikumsalam. Ya kan? Agama Islam itu mah tidak menyulitkan tau. Malah mudah kalau kitanya bisa bawa happy aja jalannya gitu loh, niatnya yang baik aja ya. Jadi aku rasa sih Puji ini akan ada fasenya
segala masalah yang belum selesai, ataupun ada janji perjalanan hidupmu dengan seseorang itu belum selesai, kamu nggak akan tantrum banget sekarang. Nih di energinya aku baca ya, kamu nggak akan tantrum lagi. Sangat belajar bijaksana banget, sangat belajar dewasa menghadapi masalah yang menggantung. Kamu kan biasanya kalau ada masalah menggantung, kamu kan tantrum ya, langsung kayak gitu dah, tahu kan ya. Entah marah-marah, entah bikin pantun gak jelas, asal bunyi, kayak gitu. Bener gak guys? Nanti Puji ini tidak akan seperti itu lagi. Dia sangat dewasa nanti. Gak apa-apa Ji, ya nikmatin aja dulu. Jadi nanti Puji akan bisa ngerem. Waalaikumsalam. Senang aku baca energinya dia nih sekarang. Assalamualaikum Mami, teman itu akan terseleksi. Gini loh, ada yang terseleksi sendiri, ada yang tidak. Paham gak sih maksud aku? Gak semua orang itu akan terseleksi sendiri. Ada yang harus dipaksakan untuk dipisah. Makasih Maraditri. Ya Allah aku dikasih. Makasih. Ya Allah, paham gak sayang? Sehat selalu ya, berkah ya. Buat kamu diganti 70.000 kali lipat. Jadi ada yang harus dipaksa, ada yang bisa lepas sendiri, kayak gitu. Pagi sayang. Puji udah mulai dewasa ya Mi. Ya karena kita bantu untuk kikis energinya sayang. Kita bantu ini. Kalian rela nonton aku, bahkan ngasih gift setiap hari, setiap saat dengan ikhlasnya, ya kan? Kalian juga rela ngedoain Puji sedekah tawasulan melalui aku. Itu kalau kita nggak ibaratnya nggak ikhtiar, ya gimana mau jalan kayak gitu. Kan kalian juga yang banyak andil. Ya kan, setia dengerin aku untuk bantu Puji, kalian ngasih gift, ya kan, setiap hari, setiap detiknya, ya enggak? Doain juga Puji, sedekah juga buat Puji, buat tawasulan di sini. Kan kalau kita mau rubah dia secara physically, kita nggak bisa. Ya, kita merubah dia secara physically gini, kayak face to face gitu loh, aku ketemu dia, nggak bisa sayang, nggak mungkin, karena ya aku nggak kenal dia, terus juga dia nggak mungkin percaya dengan aku, nggak kenal juga kan, gitu. Ya kan? Nah, Allah ngizinkan kita ngobatin dia secara dalam energi. Mi, energinya nanti masih bisa turun naik, masih bisa. Ya bismillah aja, kita harus lawan lah. Gini loh, setiap energi itu, kalau dia yang kayak aku aja terkadang bisa up and down. Makanya kenapa aku kasih zikirannya ke kalian kayak yang aku bilang tadi, ya kan, istighfar, sholawat, sedekah. Kenapa? Karena untuk mengimbangi tolak bala. Kenapa lo nonton gue? Yang bego siapa? Udah tau gue abal-abal, jangan ditonton. Rianti, udah tau gue abal-abal, jangan ditonton. Udah, yang bego tuh siapa? Yang tolol tuh siapa? Yang ketawain diri lu tuh ya lu. Udah tau gue abal-abal, ditonton pula. Ya goblok namanya. Artinya lu cinta sama gue. Matiin gue lu. Kalau nggak merhatiin mah skip aja udah. Ngapain lu ikut-ikutan komen? Ngata-ngatain gue abal-abal. Ya gue ada masalah sih, emang gue abal-abal sih. Makasih Rini, panas dia. Gue nggak masalah. Gue dikatain abal-abal, nggak bangga juga jadi dukun abal-abal. Nggak bangga juga jadi dukun yang asli-aslian. Kagak. Gue mah nggak ngerti apa-apa. Gue mah. Lo mau ngatain gue dukun abal-abal kayak dukun palsu kayak terima gua.
Terima, lebih baik begitu daripada gue dibilang dukun handal, dukun hebat. Kagak mau gue. Kenapa? Kehebatan itu milik Allah, bukan milik gue. Gue mah manusia biasa, masih bisa bikin dosa. Ngapain lo ngatain gue kayak gitu? Malah gue seneng. Seneng gue dikatain abal-abal. Cie, yang cinta mami emberan dia, Rianti itu cinta gue. Tuh, senang sama gue, buktinya dia masuk. Pakai foto Puji lagi. Lu, somplak lu. Ngatain orang pakai foto Puji lu. Pakai foto Puji itu dia. Lo bikin orang jadi benci sama Puji, tau nggak? Pakai foto lu kek. Kalau memang lu gentle, jangan-jangan lu war lagi. Nggak jelas. Pakai foto Puji itu. Rianti namanya di atas tuh yang ngomong masalah foto Puji itu kayaknya tuh. Yang lagi di mana tuh pakai baju coklat, tas coklat tuh kayaknya tuh. Rianti namanya no, Riani 703 no. Tuh gue sebutin no. Ya, biar pada ngecek ke lu no. Saya dapat. Oh, lu orang Malaysia lu ya. Melayu lu. Tuh namanya Rianti nah. Pakai foto Puji. Lu bikin orang benci sama Puji lu. Segitunya benci sama Puji lu ya. Tapi pakai foto Puji, munafik lu. Jadi fitnah orang dong nggak? Ya mau siapa kek, jangan foto-foto Puji lah. Kalau mau benci Puji mah. Gue gubris kalian. Gue dikatain abal-abal ya gue iyain. Tapi dia nonton gue. Yang bego siapa? Biarin aja. Malah seneng gue dikatain abal-abal. Ayo katain lagi Rianti. Masuk lagi. Assalamualaikum kagak lu. Ayo katain lagi, ayo sini. Gue udah doain siapapun yang fitnah ya, yang benci gue, yang fitnah gue, Puji, Feral, biar kecipirit setiap langkah ya. Gak bakal habis-habis tuh kecipirit lu. Gue udah doain setiap malam ya, siapapun yang fitnah gue, yang fitnah Puji, fitnah Feral ya, tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, biar kecipirit, biar lo bertobat lu ke Allah sekalian. Nah, kalau lo kecipirit kan susah lu main handphone. Susah. Beneran lo. Lo kan sering ngomongin. Ya kan malah ditri. Orang kalau udah kecipirit susah mau ngapa-ngapain, mau makan susah. Mau nonton susah, main HP susah. Pegang tuh celana selalu. Biarin aja. Biar tobat sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Hono lo. Susah lah kalau udah kecipirit lu. Mau ngapa-ngapain, mau makan gak enak. Ya iyalah, udah doanya gitu aja gue mah dah. Biar tobat aja sama Allah. Siapapun yang jahat sama Puji, sama gua, sama Feral, yang benci dengan hubungan mereka, udah gue doain itu, gue minta izin sama Allah biar lu pada tobat situ. Aku udah begitu kan tobat. Yang sabar Mi, nggak ada sabar-sabaran. Terkadang gue harus tegas, nggak ada Shan, nggak ada. Gue mah harus tegas, terkadang nggak bisa. Maaf ya kalau gue udah tegas, kalinya tegas, mulut gue pedes, lo nantangin gue doa sih. Tuh gue doanya gitu biar lo kecipirit yang benci sama Puji sama Feral, apalagi fitnah gue ngikutin gaya gue, nonton gue tapi hina gue gue doain itu kecipirit setiap langkah lu deh, biar udah lo bertobat sama Allah. Intinya kayak gitu. Abis dikasih yang baik-baik nggak mau denger, udah bodo amat. Yang penting gue niatnya baik sama Allah. Ya Allah, buatlah dia kecipirit biar mereka bertobat kepadamu. Abis dikasih yang baik-baik, kagak denger juga. Udah.
Mereka tuh pada fitnah semua ke orang-orang, terutama ke Fuji sama si Feral. Anak yang lagi ngedidik, ngebiayain, anak istimewa, ya galau mafia sama apa nih ya. Jangan. Kalau kita doain sampai rahangnya miring, jangan sayang, nggak boleh Bamca. Makanya kenapa ini aku doa pakai dari kakek aku. Masuk akal juga sih kakekku ya ngomong ke mamah aku gitu ya, zamannya perang Jepang gitu ya. Masuk akal gitu loh. Karena jangan sampai ngerusak fisik ya rahang atau apa, jangan. Tapi mintanya yang bener-bener fatal ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang kecil itu aja udah fatal, itu kecepirit aja udah fatal ya, udah susah aktivitas apalagi rahangnya miring. Gue nggak mau kayak gitu doanya, nggak, aku nggak mau. Aku pakai doa kakek aku aja, biarin. Itu caranya kakek gue loh ya, menghalangin prajurit Jepang, tentara Jepang dulu di Subang. Itu benar loh sayang, nggak bisa nembak, nggak bisa di hutan-hutan kan, zamannya dulu kan, ini yang Jepang gitu kan. Wah, gua aja lah sekarang umurnya 120, mak gue 80 tahun. Nah, lo tau kan doanya orang tua dulu tuh manjur lu, gue bilangin lu ya, dibandingin doa-doa orang tua zaman sekarang ya. Kalau orang tua dulu mah manjur, masih demen betapa ya, masih demen bertapa. Iya Fitri, biarin aja. Habis kita bye-byein malah ngelunjak. Udah gue ikutin doanya kakek gue ya, biar lo pada tobat. Kan ujungnya lo istighfar. Kalau lo Islam, bener gak guys? Ya gak? Kan ujungnya istighfar ntar kalau kecipirit setiap langkah. Langsung deh, ya Allah, ampunilah dosaku. Dosaku ya Allah yang tak terlihat dan terlihat. Pasti begitu. Biarin aja. Kakek gue tuh doanya no. Gue ikutin kakek gue aja udah. Kan kata mak gue, ya kalau petuah orang tua dulu tuh manjur, mantep. Emang bener. Mak gue aja masih pakai petuahnya kakek bapaknya. Masih pakai sampai sekarang. Yang salah lu. Mak gue mah sepuh. Jadi masih pakai ituan orang tua zaman dulu. Masih ada batas-batasannya. Gue mah doanya gitu aja, udah ikutin kakek gue aja lah. Bismillah lah, nawa itu. Yang penting mereka insaf aja lah. Bener sama Maraditri. Kakek aku tuh ya sebagai prajurit dari Bapak Soekarno. Ya beliau keturunan dari Jogja Mataram. Namanya masih Raden Wiranta Atmaja. Meninggalnya juga moksa jadi macan putih apa macan kuning tuh loreng di Subang. Ya dia kuasa dikasih daerah untuk menjaga di daerah Bandung Subang. Konsisten lah, gue orangnya kalau udah konsisten sayang, nggak bisa. Gue mah kalau udah komitmen ya komitmen. Gue mah lah, aku aja 10 bulan ini baca si Fuji sama Feral. Nggak ada baca yang lain, maksudnya artis yang lain jarang aku. Karena orang tua dulu tuh doanya bener-bener manjur banget. Dia orang tua dulu tuh tahu loh kalau mereka pengen meninggal tuh tahu. Kakek aku begitu loh, ngomong ke mamaku, kan suruh jemput uakku. Lagi ada di mana ya? Di Bandung apa gitu ya. Suruh pulang, jangan sampai hari Senin. Karena bapak katanya gini ceritanya nih nyokap gue ya. Cerita lah tentang ininya kakek aku kan. Assalamualaikum ya Allah. Nah, udah gitu mamaku bilang, mama suruh jemput uak gitu bukan di Bandung, Sumedang ya, tempatnya Prabu Ulun daerah situ. Nah, kakekku bilang, Neng, pulangnya jangan sampai hari Senin, bapak mau tugas lagi di tempat lain gitu. Ternyata
Mak gue pulangnya hari Senin pagi. Sampai sono apa? Kakek gue udah nggak ada, udah meninggal katanya. Iya, itu kakek aku tuh ngomong ke mamaku udah meninggal. Sampai di sana, mak gue langsung nyesek banget. Karena uak gue itu agak bebel memang. Pulangnya ntar aja Senin pagi gitu, apa enggak malam Senin gitu. Sampai sana, sampai Subang Senin gitu. Udah sampai di sana, emak gue dengar kabar kakek gue meninggal, nangis emak gue. Karena emak gue termasuk anak yang disayang sama kakek gue dibandingin yang lain, makanya ilmunya turun ke emak gue. Emak gue juga ngobatin orang di sini. Uak gue semua ngobatin orang sono di Subang. Kita ngobatinnya ilmu putih, bukan ilmu hitam. Bukan ngejahatin orang. Tapi kalau kitanya terpaksa jahatin orang, ya kita minta doanya biar mereka bertobat dengan cara begini gitu. Bukannya bikin mereka nggak bertobat. Ya ini gue pakai ilmunya kakek gue, ya. Biar lo kecepirit, ya. Lu pada yang benci sama Puja sama si Feral ya, terutama juga sama gue, yang fitnah gue mah terima lo katain gue peramal abal-abal. Terima gue. Gue juga nggak bangga kok jadi peramal jitu, kayak bangga gue. Peramal hebat tuh nggak bangga, yang hebat tuh Allah kan gue. Biarin aja dia dengerin dia. Mau ngerasain kali kecepirit lo ya, tak beneran dikasih lo sama Allah lo. Pengen ngerasain kali dia. Gimana rasanya kecepirit? Biarin aja biar dia ngerasain. Pengen ngerasain. Bener Mi, ucapan orang tua dulu harus diturutin karena banyak yang nyata Mi. Emang iya. Lah nenek gua aja meninggal umur 102. Gua aja masih hidup sekarang alhamdulillah udah 120 tahun. Oh iya Nisa, insya Allah ibumu masuk surga ya sayang, diampuni dosanya ya. Waalaikumsalam. Pengen ngerasain kali tuh si Rianti tuh, Riani no namanya no. Mau kecipirit kali seumur hidupnya. Biarin aja. Jahat sama orang. Waalaikumsalam. Kita lihat ya energinya Feral. Udah tahu abal-abal lu, masuk pula lagi. Yang bego tuh siapa? Wow, Feral, kamu udah mulai membaik ya sakit hatimu. Feral nih kalau sakit hati tuh lama sembuh loh. Karena dia diem. Selamat pagi. Tapi insya Allah sembuh ini. Insya Allah sembuh. Ya. Berkah ya dari Allah, benar sayang. Ya umur panjang itu ada baik dan enggaknya sih. Cuman memang di keluarga aku dari mama ya, umur panjang itu kebanyakan mereka mengembani tugas kayak gitu loh. Paham nggak? Ngembanin tugas. Jadi ya gimana ya, udah titisan atau gimana, gue juga bingung. Keluarga dari mama aku itu panjang-panjang umurnya. Jadi ngembanin tugas. Ya. Alhamdulillah sih keluarga aku memang dari mama tuh panjang umur banget. Wah, aku aja masih bisa ke sawah loh guys, 120 tahun. Kita aja belum tentu ya umur kita bisa sampai situ enggak ya. Beliau aja tuh selalu pakai kulku. Kayak mami yang ngemban tugas untuk supportnya Verfu.
Aku sih ngembanin tugasnya bukan Verpo aja ya, tapi untuk banyak orang sebenarnya general gitu loh. Tapi untuk baca artis tuh memang terpilih sayang, nggak kayak, maaf ya, nggak kayak banyak-banyak pembaca tarot gitu terus ada artis begini terus langsung heboh baca. Enggak, aku nggak begitu beb, enggak. Jadi memang tergantung aja gitu loh. Umur panjang banyak manfaat untuk orang lain, bener sayang. Makanya alhamdulillah banget gitu. Banyak bersyukurnya juga kita ya. Maksudnya ya, ya terkadang ada enak enggaknya ya. Wah, aku ngomong juga gitu ya. Tapi mau gimana kalau masih tugasnya ya nggak bisa. Walaupun minta udah gitu ya di dunia, ya nggak bisa kalau masih ada tugasnya gitu. Nah, wah aku aja di sana ngobatin orang juga sayang. Gitu. Biasanya titisan mie. Eyangku meninggal 115 mie. Ayahku kalau uyutku yang di tepi pantai 110. Iya, ini kalau orang-orang tua dulu tuh banyak suka berpuasa, bertapa. Jangan aneh-aneh loh sama orang tua dulu loh. Ini aku masih ngejalaninnya dengan cara puasa. Beliau Senin Kemis. Zikirnya semuanya, sholat itu apalagi beliau udah monopos ya, jadi udah suci, udah nggak mau nikah lagi, udah pengen untuk akhirat aja sekarang. Nih ya, aku mah kalau baca begini bukan untuk artis sayang sebenarnya, untuk general tuh untuk semua gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa tahun ini aku disuruh baca Verfu dan ternyata dilihat matriksnya itu mereka 99 ditambah lagi AI 9 ya kan. Nah, jadinya ya mereka punya si Verfu ini, Verol dan Fuji ini udah punya titisan energi healer, penyembuh. Jadi kalau dibilang mereka sepasang twin flames, iya, benar. Ya, tapi jiwanya tertukar, hanya fisiknya tertukar gitu loh. Si Verolnya feminim karena sudah melalui fase-fase. Nah, Fuji ini masih maskulin energinya gitu. Si Fuji ini masih energinya maskulin, masih gedebak-gedebuk, masih gampang tantrum, masih gampang marah, masih gampang apa ya, kayak ikut-ikutan. Jadi kalau temannya validasi dia jadi ikut-ikutan validasi, kayak gitu loh. Karena kan jiwa-jiwa maskulin itu butuh pengakuan. Nah, sekarang Fuji lagi digojlok gitu. Cari aja di TikTok juga ada kok. Ciri-ciri maskulin tuh apa? Nanti ada, ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya Fuji sama Verol ini memang saling mengisi. Cuman Fuji ini kan masih muda, labil. Nah, Verol udah melewati masa itu di umurnya Fuji. Makanya dia nggak banyak omong, dia nggak banyak ngelarang. Karena udah ngelewatin hal itu. Nih, makanya nih Verol nih energinya mulai membaik tuh. Mulai membaik. Sama nih, nenek meninggal usia 99, Uyut 125. Iya, nenek aku 102 meninggalnya. Ini wah aku aja masih ada yang hidup alhamdulillah. 120. Masih bisa ke sawah loh guys. Beneran wah gue tuh. Masih bisa ke Gunung Tangkuban Perahu tanpa dipandu, jalan, lari, seriusan loh. Masya Allah banget itu. Masih bisa apa sih dibilang itu? Pare tau nggak pare? Kalau orang Sunda bilang tuh, ya ngeladang gitu ya, pare. Masih bisa. Iya, Masya Allah ya. Apa amalan beliau kulhu
Mamaku juga kulhu, cuman harus puasa dulu. Kulhu sayang. Iya ngerembet, masih nanam-nanam apa padi, jagung gitu ya. Terus pare, apa aja masih di kampung. Ini juga gue kalau ada waktu pengen jemput beliau untuk ya maksudnya visit aja di rumah gue gitu loh, udah lama gitu. Iya beliau pakai kulhu. Kalau mama aku kulhunya harus puasa, bersihkan diri dulu 4 hari puasanya. Aku udah ngejalanin, diajarin nyokap. Itu ajarannya tarekoh mamaku. Ya insya Allah, makanya energinya tuh sebenarnya mereka kuat kalau mereka udah ketemu di titik terang. Karena kan ini masih berapa kali beliau baca sehari? Oh banyak sayang, bisa 1000, bisa lebih. Biasanya kalau ada yang nyuri suka tahu ya Mi, tahu, dibuka sendiri, seriusan. Ya ini aja alhamdulillah. Ya, jujur nih yang aku cerita sama kalian udah pernah kan. Aku berbagi lagi nih kisahnya yang aku udah cerita biar kalian paham aja. Ini aku kan dulu masih awam lah ya. Masih nakal lah kok dibilang gitu ya, masih duniawinya terlalu melekat gitu ya, nggak mau di rumah, nggak betah gitu. Nah pas di Australia tuh gue ngomong menyokap masalah nih rumah tangga gitu kan, anak tiri gue gitu. Nah ada barang hilang ya, anak tiri gue nuduh gue maling lah gitu kan. Nah gue ngadu ke nyokap, mak gimana nih aku dituduh sama anak tiri gini. Padahal barangnya aku nggak tahu mak. Ya kalau dibilang nyuri buat apa? Orang barangnya kalau beli juga paling 2-3 juta. Aku kan bisa minta sama suamiku gitu kan. Ayo udah kamu puasa aja. Puasa kulhu kata nyokap. 4 hari ya katanya gitu. Terus bacanya mak, ya kalau nggak sanggup 1.300 sekali duduk gitu. Terus baca salawatnya gitu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 aja penutup gitu kan. Yaudah tuh gue ikutin. Lo tau gak guys, ya tiba-tiba ya kalau nggak salah semingguan deh, subhanallah banget beneran deh ya, tiba-tiba seminggu apa 2 minggu, pokoknya nggak sampai sebulan deh, tiba-tiba ya barangnya ketemu. Laki gue nemuin di mana, di bawah sofa. Berantem gede gue sama dia. Berantem gede. Marah lah gue kalau lo dibilang maling, gue sampai begini. Gue ke negara orang ya, ngapain gue maling? Emang negara gue miskin? Enggak lah, gue bilang gitu. Gue nggak suka, gue bilang gitu. Mi bahaya nggak, cucu perempuan saya bisa lihat apa yang ya dikunci aja. Kalau terlalu dia masih kecil dikunci aja dulu, ntar kalau udah umur 17-an juga dibuka lagi nggak apa-apa, jangan dihilangin, nggak boleh karena udah titisan. Kalau masih kecil kunci dulu aja ya, takutnya bahaya buat dia mental gitu kan, trust issue-nya, jadi halusinasinya berlebihan ya kayak gitu. Itu nggak sampai sebulan ketahuan berantem gede. Gue mantan suami gue malu sama gue, malu banget karena tadinya ya dia dengerin anaknya. Sangkanya gue maling iPod gitu kan. Niatnya apa Mi buat puasa? Nanti aku tanya mamaku ya, niatnya apa ya, aku tanya dulu ke beliau ya. Sampai ya Allah gue bilang, mak ketahuan mak. Loh mak gue mah ketawa aja. Itu kan kelihatan kan kata mak gue. Iya mak ketahuan, berantem gede mak, gue bilang gitu. Barangnya ada di bawah sofa. Terus anaknya nggak minta maaf, aku bilang ya udah diemin aja katanya gitu. Ntar juga mereka yang kualat kayak gitu. Mi doa biar ikhlas untuk meninggalnya ibu Mi. Ya bacain doa orang tua aja sayang sama salawat. Allahumma qfirli zunubi wali walidaya warhumma kama rabbayani saghira sallallahu ala Muhammad, kayak gitu terus aja bacanya ya, itu aja. Istighfar juga bagus, boleh nggak apa-apa. Kalau buat orang tua emang istighfar sama itu doa orang tua. Kalau aku nyambung
Doa apa-apa tuh nyambung ke salawat langsung, jadi biar nggak putus. Ya, insya Allah kamu ikhlas, Nisa. Makanya mumpung ada orang tua masih sehat, terutama ibu ya, deketin, kasih apa yang beliau mau. Karena setidaknya selama kita hidup kita udah puasin orang tua semampu kita, ya. Paham nggak maksud aku? Kalau anak yang ya jauh dari orang tua, nanti ketika orang tua udah nggak ada, nangis, baru kehilangan, menggebu-gebu. Tapi kalau kitanya udah sering bahagiain orang tua, apa yang mereka mau, kita berusaha ngasih, ya, semampu kita. Pokoknya kita berusaha ngasih lah, adanya segini-segini, tapi kita usahakan ada terus gitu. Itu insya Allah lah. Ya, walaupun orang tua udah nggak ada, kita udah nggak terlalu berat, sayang, nggak terlalu dosa juga. Karena kita udah berusaha ngasih apa yang orang tua inginkan, kayak gitu. Ya, jadi nggak terlalu sedih, gitu. Dibandingin kita nggak memberikan apa-apa, nanti kesedihan itu lebih panjang buat anak yang ya kecewain orang tua, ya kan, cuekin orang tua, kayak gitu. Ya, di sini Feral, kamu udah mulai bagus energinya, kamu sudah mulai bisa membangun kehidupan baru, ya, lebih stabil, keuangan juga oke. Spiritualnya kamu juga oke, ya. Bener Mami, iya. Makanya selagi masih hidup, kita puas-puasin kasih orang tua, sayang. Puas-puasin, beneran loh. Karena gini, karena kalau kita udah puas-puasin ngasih orang tua semasa hidup, kita udah nggak terlalu melekat tentang dunia. Jadi ketika kehilangan sesuatu yang kita sayang, nggak terlalu berat. Manusia apa sih yang berat untuk kehilangan? Harta, pasangan, orang tua. Nih, di sini nggak ada personal reading, Ibu. Udah ada bacaannya ya, Bu. Ya Allah, tulisannya segede gaban begini masih bet ya. Ya Allah. Tulisannya segede gaban, Bu. Tulisannya segede gaban. Masih bet nanya personal reading. Itu kan tulisannya ada, sayang. Tulisannya ada. Kepala gede banget. Mpok Citra, apa kabar Mpok Citra Plasenta? Sehat? Ya, Mpok Citra. Insya Allah sehat ya, Pok. Bahagia terus ya. Sukses anak-anaknya biar jadi anak orang kaya yang tawadu, yang berkah, ya, yang sayang sama orang tua. Jadi mumpung orang tua masih hidup, nyenengin orang tua dulu. Ketika orang tua udah nggak ada, kita nggak sedih banget. Gimana Verfuka? Amin, masih koneksi, sayang. Ibu. Mas Perel kayaknya di Singapura, Mi. Insya Allah ya. Insya Allah dia sehat. Soalnya nih keuangan lumayan besar ya, Mas Perel ya. Gitu. Waalaikumsalam, Ikfil. Ya, di sini Mas Perel memang fokusin ingin ngambil resiko aja lah. Bisa sukseskan tujuan hidup dia. Ikfil, jangan lupa. Kita lihat ya koneksinya Verfu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga masih sedih ingat ayahku. Makasih pena tulis, berkah terus buat kamu ya. Ya makanya banyakin doa orang tua, istighfar sama sholawat, sayang. Ya. Makasih. Makasih Dian. Kita lihat koneksinya Verfu. Aduh, Zanazar baru pulang kondangan lu ya. Dapat makanan apa? Mpok Citra, jangan kasih apa sih lu? Udi, itu buat lu.
Mpok Citra. Ya Allah, rezeki lu biar bertambah dah. Woi, Mpok Citra, udah, jangan ngasih-ngasih itu buat lu. Astagfirullahaladzim. Lu ya, biar berkah dah hidupnya Mpok Citra, biar dapat pasangan bule. Dia pengen bule dia Mpok Citra. No, Mpok Citra placenta no. Ikutin Mpok Citra ya, guys. Tuh. Follow Mpok Citra no. Komedi no, ya. No, ikutin follow Mpok Citra no sayang. Kemarin udah bantu larisin jualan. Amin. Insya Allah. Ya Allah, Ikhfir makasih. Insya Allah ada rezeki lagi, aku bantu lagi ya Mpok Citra. Insya Allah ya. Terus juga itu tuh, aku suka beli baju-baju loreng. Ya, kali ada yang muat ntar ya, lu kan suka loreng ya. Ntar gue DM aja ya, minta alamat lu ya. Suka baju-baju loreng, tas-tas loreng, nah gue ada. Waalaikumsalam. Insya Allah ada rezeki lagi, aku beli lagi ya pecelnya ya. Bagi-bagiin lagi di sana ya sayang. Iya suka macan. Roar ya nggak sih? Doain tuh Mpok Citra pengen punya suami bule ya, kita doain ya. Ini Mpok Citra placenta ya, komedian apa namanya, komika ya, komika. Iya sehat berkah juga buat Mpok Citra dan anak-anak. Waalaikumsalam Marmariani. Kita doain Mpok Citra placenta dapat suaminya yang kaya raya, yang ganteng, yang six pack, pokoknya royal ya. Sayang sama anak. Siapa tuh yang ngasih tuh? Ikhfir. Ya Allah Ikhfir, makasih banyak, berkah terus sayang. Mpok Citra juga insya Allah dapat suami, dagangnya terus aja ya, jangan sampai enggak. Kalau bisa punya restoran pecel ya, gue doain ya, bukan keliling lagi ya, punya restoran pecel gue doain ya. Mpok Citra yang sayang sama anak lu, bukan sama lu doang ya, sayang sama anak lu, peduli sama anak lu, pokoknya yang terbaik buat Mpok Citra deh ya. Kita doain ya guys. Al-Fatihah buat Mpok Citra biar kokobul nih. Pengen nanya dia nih, Mpok Citra pengen punya suami yang kaya raya, yang baik hati, kalau bisa yang seiman. Kalaupun misalnya dia non muslim, Mpok Citra bisa bawa dia masuk Islam. Gak usah takut ya. Selama dia mau masuk Islam, ya udah sama-sama belajar Islam ya. Insya Allah ya, kita bacaan Al-Fatihah ya buat Mpok Citra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gue doain ya Mpok Citra, lu biar dapat suami yang terbaik pokoknya. Jadi bisa ngangkat derajat lu sama anak-anak lu, punya restoran pecel ya. Gitu. Aku durhuda. Oh iya dong. Ikutin tuh, follow Mpok Citra ya, di follow ya sayang, di follow Mpok Citra ya, di follow ya. Jangan takut kalau ada pasangan yang non muslim, selama dia mau nikah sama kita, masuk Islam dan belajar Islam, jalanin, malah kita dapat surga tahu. Aku soalnya udah ngejalanin 2 kali kan masukin Islam orang bule. Jadi jangan pernah takut, nggak apa-apa. Kadang kita jodoh itu kan nggak harus seiman, tapi kita bisa usahakan dia ikut iman kita gitu loh ya. Setiap manusia kan berbeda-beda ya jalan jodohnya gitu, tapi jangan sampai lepas akidahnya gitu ya. Gitu loh sayang. Makasih banyak ya Allah. Iya Mpok Citra banyakin istighfar sama salawat ya. Nih dengerin, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Baca itu ya kalau lagi dagang dalam hati kayak gitu ya, biar Allah kasih banyak rezeki berkah. Aku pakai itu soalnya. Jadi ntar orang-orang yang jahat sama Mpok Citra yang nggak kelihatan akan Allah buka sendiri. Dagangannya ntar laris. Kita lihat koneksinya Verfu ya.
Iya tuh, katanya Po Citra bilang makasih banyak semuanya. Iya, sama-sama Po Citra. Tuh didoain no, biar dapet jodoh yang baik. Di sini mah Po Citra, kita nggak boleh ngebully fisik orang. Kalau di level di channel aku, ya di sini mah kita nggak boleh ngebully walaupun misalnya ada penonton aku benci si A si B, ya aku selalu ngelarang jangan bully orang walaupun kita benci, nggak boleh gitu ya. Jadi di sini kita nggak ada yang ngebully orang lain ya, kecuali ya orang-orang yang benci sama kita ya, apalagi fitnah kita, ya udah doanya itu aja kecipirit setiap langkah, jadi biar dia bertobat sama Allah ya. Bayangin deh kalau kecepir setiap langkah gimana jadinya tuh. Udah megang makanan enak kagak jadi lagi. udah megang es krim dia kecepirit nggak jadi lagi tuh, susah kan lu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya kan, ini biar mereka tobat kan, kalau kecepirit mau nggak mau minta ampunan sama Allah ya kan, ngeluarin dosa-dosa tuh ya kan. Kotoran kita itu adalah dosa-dosa kita kan begitu, ngeluarin kotoran itu adalah dengan kecipirit. Sasal bilang ketawa ya. Kepakai doa kakek gua itu ya, kakek gua mah pengobatan terus keluarga gua pakai doa kengkong gua aja. Lo bayangin coba megang es krimnya mahal yang segelas 100.000, ada kan? Ya ada yang segelas 100.000 ada tuh. Anak gue makan gue begini aja ya di celandak. Ya Allah dek es krim berapa dek? 120 mi. Bukan masalah mahal, itu es krim doang dek, bisa makan nasi sama ayam itu. Berapa biji itu? Mau ayam lagi nggak mie es krim aja. Ya Allah. Enggak kali, set es krim 120, gue bilang bukan masalah mahalnya ya, cuman es krim doang. Gue bilang udah mau moyo aja napa sih, gue bilang beli banyak enak kenyang, gue bilang gitu. Anak gue ketawa, mami sekali iya boleh sekali nggak apa-apa ya, tapi jangan keseringan ya, sayang duitnya, mendingan beli momoyo lo dapat segabrak, gue bilang. Ada loh 100.000 loh, bener nggak guys? Pernah nggak? Ya kan? Ada kan? Pernah lihat nggak? Es krim yang 120.000 segelas? Ada. Gue di Cilandak no Citos no. Emang enak sih, enak gitu ya. Cuman gue ngenes aja gitu kan. Baskin Robin ya mie emberan. Untung malu banyak duit, gue bilang gitu. Untung malu banyak duit neng, gue bilang gitu. Ada mie yang B itu juga 100.000, gue bilang alhamdulillah malu banyak duit, mampu tuh beli. Udah gue ledekin lagi tuh anak gue, mau nambah lagi nggak es krimnya? Enggak mi, yuk mi kita makan ayam. Lah tadi lu bilang nggak mau, gue bilang udah habis aja lu ayam, gue bilang. Dasar lu ya, gue bilang gitu. Ya mami kan tadi ngomong ayam, ya aku habisin es krimnya buruan. Terus tambah lagi nggak es krimnya? Enggak mi, udah yuk makan ayam. Gue mikir lu momoyo tuh dapat banyak deh, ya Allah deh, 100.000 deh, momoyo lo dapat 5-6 deh, lu makan semua nggak apa-apa deh, gue bilang itu satu gelas, ya Allah. Pinter berarti mie ember anak gua. Kayak kemarin ya kita kan ke Ambas ya, kita ke Ambas nih, kita ngobrol dulu nih ya biar si Cicak turun tuh. Gue ke Ambas, dia makan apa, makanan Jepang deh tuh ya. Kalau kita kan pengennya makanan ayam ricis tuh ya, satu ayam berdua nih gue sama adik gue ya. Dia udah beli itu sendiri order 200.000, masih kurang bet ya. Emaknya makan ikut makan habis tuh satu ayam bertiga. Gue bilang gini, ya satu ayam bertiga harusnya berdua, gue bilang jadi bertiga. Gue bilang ya dek lu mah pinter banget dan dek, gue bilang lu udah makan sendiri makanan Jepang 200.000 masih kurang bet lu ya. Wah kurang lah mi kayak gitu. Udah tuh es krim sampai 3 gelas. Gue bilang ya Allah dek gue bilang gue bilang sehat-sehat ya, gue bilang si Ririn neng, ya Allah gue bilang untung mak lu ya rezekinya ada aja lu, gue bilang ngakak gue di mall itu di Ambas.
Astagfirullahaladzim, gue bilang sehat-sehat ya. Udah, jangan kebanyakan makan takut gemuk. Soalnya dia gendut kan, takut gemuk ya. Ntar inian apa kelebihan, gue bilang gitu. Kata dia, ya kalau gemuk lari Mi. Lari kejar apa? Kejar anjing Mi. Gue ngakak. Si Ririn itu kerjanya. Iya 1 juta udah bisa buat dia sendiri Beb. Seriusan itu. Tapi ada aja rezekinya sih, emang tuh anak juga. Dia ininya juga 9 sayang, senternya. Pok, gue minta nomor tanggalan lahir lo, Pok. Ntar gue cek ituannya, Pok. Destiny Matrix. Di inbox aja. Masa pertumbuhan ya, Mi? Iya, 11 tahun. Tapi dia gini loh. Dia kan nggak belajar ya. Nggak belajar terlalu monoton gitu ya. Alhamdulillah, Beb. Dia juara 2. Gue juga bingung. Gue bilang gini, belajarnya kapan lu? Kok bisa juara 2? Kata dia, gak tahu. Jadi kangen bocah ceplos-ceplos itu Mi. Ya insya Allah nanti ya. Soalnya dia lagi sibuk sekolah terus ya sayangnya. Gue bilang gini, Dek, juara 2 lu? Iya. Belajarnya kapan? Gak tahu. Ya sebisanya Ririn lah kata dia gitu. Ya Allah dek berkah banget lo dek ya. Gue bilang anak zaman sekarang mah nggak ada yang belajar Mi, tapi hasil bagusnya tes. Iya, gue aja bingung. Tau nggak teman sekolahnya sampai bingung katanya gini, Ririn kan nggak pernah belajar, kata Ririn ngomong gitu kan. Aku dibully Mami kata dia gitu. Ririn kan nggak pernah belajar. Aku malah ya diemin aja, aku nunduk aja. Dalam hati aku gini, lo nggak tahu keluarga gue dukun. Gue ngakak kocak banget. Lo nggak tahu keluarga gue dukun. Dan ngakak kayak gue kedenger dia ngomongnya gini. Ririn, ya Allah Ririn, biarin aja. Habis kesel dibully ya baru Ririn ngedumul aja kayak gitu dalam hati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu anak emang. Dia senter 9 sayang. Dibantu tuyulnya Bamca itu dia. Kita lihat ya koneksinya Fairful. Astagfirullahaladzim. Wah ya kocak kan anak segitu mah. Ya Allah. Kita lihat ya. Gue bilang Ririn, lu Maya ada aja lo ngedumel. Abis kesel Mi kata dia gitu. Ya udahlah, aku ngedumel aja dalam hati. Jadi ya, terus gue bilang ya udah, pertahankan ya juara 2-nya. Kalaupun nanti kamu nurun nggak apa-apa, asalkan jangan sampai lebih dari 10, aku bilang gitu. Ya Mi, karena kalau keluarga aku kan keluarga aku sistemnya nggak memaksakan anak untuk jadi juara ya say. Yang penting mereka lulus sehat selamat udah gitu. Kalau terlalu dipaksa takutnya dia nggak terima, jadi stres, jadi nakal gitu loh. Jadi udah jalanin aja, yakin aja anak kita bisa pinter gitu. Harus yakin dengan kemampuannya dia. Kak Chan tuh ilmu lepas emberan. No, ke Ririn no. Ririn pernah ngeliat tuyul loh. Kan gue pernah cerita ya. Dia pernah ngeliat tuyul loh. Umur dia 5 tahun apa 3 tahun deh. Iya juara mah bonus Mi. Emang keluarga aku begitu sayang. Nggak ada yang maksain untuk harus jadi juara. Enggak. Yang penting lu sehat, selamat ya. Dan lulus. Udah kayak gitu. Itu yang aku bilang ke murid-murid Mi. Betul sayang. Jangan paksa, takutnya kondisi anak lagi nggak baik ya dalam keluarga. Bener nggak Om Albu? Iya kan? Takutnya kondisi anak fisik ataupun mentalnya tuh lagi nggak baik sama keluarga. Jadi satu-satunya jalan koneksi terbaik adalah guru kan di sekolah. Nah kita sebagai guru juga harus bisa memahami gitu loh. Jangan maksakan semua anak untuk jadi juara kayak gitu. Apalagi kan sekarang banyak masalah rumah tangga yang berantakan gara-gara ya TikTok, snack video, whatever lah ya, internet lah gitu ya. Ini bisa sebagai rezeki, bisa sebagai pemecah rumah tangga ya, internet ini gitu. Jadi kita juga harus pahami gitu loh situasi ini, anak lagi moodnya bagus nggak nih kayak gitu. Wow. Kayaknya aku
nggak jelasin banyak ya karena takut Ain nih. Ini bagus banget energinya. Ya. Betul Mi, anak dapat nilai dengan usaha dia sendiri aja udah bangga. Harus mau sekecil apapun, mau misalnya negatif ya hasilnya itu, ya kita harus bangga, tapi kita kasih solusi kayak gitu loh. Misalnya nilainya misalnya nilainya lagi buruk gitu ya. Kalau dulu kan kita nilainya apa sih sampai 10 ya, sekarang sampai 10 nggak sih sekolah? Kalau kita kasih nilai gitu, apa A, B, C, D, F gitu. Masih dikasih nilai dengan angka 10 nggak sih? Oh 100 ya sekarang ya? Oke. Kalau dulu kan 1, 2, 3 sampai 10 ya gitu. A sampai D, ada yang begitu ya sistemnya, ada yang sampai angka, ada yang sampai 100. Kalau dulu kan kita nggak 100 ya, 10 doang ya Beb ya. Zamannya anak-anak 80-an ya. Sekarang 100. Ada yang pakai A plus sampai D juga Mi. Sekarang 100. Jadi angkanya paling kecil itu 10 gitu ya. Jadi ya oke. Ribet banget ya. Enakan zaman dulu ya Beb. Zaman dulu mah 1 sampai 10 ya Beb. Ya enggak? Zaman dulu mah 1 sampai 10 doang. Enggak kebanyakan angka. Sekarang mah ribet. Ya Allah. Ribet banget. Sampai 100 ribet Emang enakan kurikulum zaman dulu bener. Ya, cawu-cawuan tuh aku suka dibandingin sekarang semester gitu. Cawu-cawuan enak, cawu 1, cawu 2, cawu 3 gitu kan. Dia aja guru Malbu ribet. No, tanya no guru no. Jan Nazar, Mi, aku nggak minta anak juara, tapi suruh mengusahakan lulus MI hafal 1 juz. Salah nggak? Sebenarnya salah nggak salah ya. Tapi kalau kita memikirkan mentalitinya dia, ya jadi kayak gini loh. Cara ngomongnya jangan maksa. Ya, cara ngomongnya jangan maksa gitu. Jangan dengan kekerasan, tapi tetap dengan yang kayak gini. Dek, kalau kamunya nggak sanggup juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah waktunya, Allah kasih izin kamu baca 1 juz. Jangan kan 1 juz ya. Pokoknya semua juz kalau udah Allah izinkan pasti kamu bisa. Tapi berusaha dulu ya, Dek. Kayak gitu, ya. Ya, Zanazar. Ya, sayang. Ya. Iya Om Malbu emang banyakin ngobrol sama anak-anak jadi deket kayak gitu ya. Kadang kita nggak tahu nih pikiran anak lagi kemana gitu, apa dia ada masalah dengan ya keluarga sama kamu, sama keluarga yang lain, apa dengan temennya di sekolah, apa dia ada keinginan sesuatu tapi nggak kesampaian ya, nanti jadinya stres. Nah kamu ngomongnya gitu, Dek, kalau bisa kamu buktikan sampai 1 juz kalau kamunya mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu, tapi usahakan ya Dek gitu. Nanti kalau udah jalannya Allah juga kamu bisa semua juz, tapi jangan sampai enggak ya Dek, kayak gitu aja. Ambil hatinya kayak gitu, betul. Heart to heart, Cila Umalbu, heart to heart. Kemarin bahasa Arab dapat 35, kita ketawain Mi bareng sambil beli momoyo. Ya begitu aja, betul. Bilang nanti, Dek, ya, lu 35 nih sekarang momoyo ya. Ntar kalau lu dapat 60, 70, ntar gue beliin yang lainnya. Gitu. Ya, jejelin aja sama makanan. Beneran deh, anak tuh begitu loh. Ririn aja kadang gitu. Ya, Rin. Kalau lu nggak belajar, ntar lu nggak lulus gimana, Rin?
Ya kalau lu nilainya bagus, ntar mami beliin sesuatu dah. Mau nggak mau, ya kan? Bener dia, juara 2 kan? Terus kemarin aku bilang, Ririn mau apa? Mau parfum aja mami, kata dia. Aku beliin kan parfum. Ya udah, namanya dia udah gadis kan, udah 11-12 tahun kan? Juara 2. Ya udah, dia janji nilai semester bahasa Arab dapat 85, dia minta gacoan. Ya bagus, alhamdulillah. Gak apa-apa sayang. Kayak gitu aja. Makasih Ibu Cila. Gak apa-apa. Momoyo itu apa ya, mie es krim? Ya, Sylvia, tinggalan zaman lu. Gak tau Momoyo. Ya, lihat no di TikTok Momoyo apa? Sylvia ketinggalan zaman ini. Kagak tau Momoyo. Ya, gimana dong? Momoyo nggak tahu. Enak tahu es krimnya murah lagi. Gue promosi. Promosi gue. Ya, Momoyo dia nggak tahu. Murah Momoyo. 20.000. Enak lagi. Tuh dikasih es krim sama Laila no. Sama Mi. Anakku pas dia dapat ranking dibeliin PlayStation 4 sama bapaknya biar iya, mau nggak mau tapi jangan sampai lepas. Karena kalau mainan PlayStation itu kan takutnya dia lupa diri ya. Kayak gitu. Seember ya Mi, ember Zanazar. Ya nggak sih? Enak kok es krimnya. Betul. Ya kan? Aku enakan Momoyo sayang. Nggak apa-apa Mi, promosi siapa tahu ntar di endorse sama Momoyo ember yang makan anak gua ntar. Si Ririn. Iya jangan dipaksain satu-satu ya, jangan ya, biarkan mereka senikmatnya mereka aja ya. Aku ngeliatnya di sini Fuji sama Feral ini banyak yang memantau ya, orang-orang lama yang ingin kalian itu terluka lagi. Jadi biar kalian tidak memiliki rencana masa depan untuk bersama. Salah satunya tujuan untuk nikah. Jadi pengennya nih orang-orang di masa lalu nih pengennya kamu itu sama Feral itu jadi musuh. Ya, tapi ini tujuan sesuatu kesananya bagus nih ya. Aku nggak mau spill semua ya, aku nggak mau spill semua. Maaf Mi, aku taunya Walls Baskin Robbins karena aku kerja di City Corp sama Mi ketinggalan berita. Ember sayang, anak gue tuh makan Baskin Robbins ya. Untung maknya banyak duit Sylvia ya, 1 gelas 120 ya buat dia sendiri ya. Untung gue nggak doyan es krim banget. Untung gue nggak doyan es krim banget gue. Ya Allah, gue sampai gini ngakak kayak gue sama temen gue. Gue ngomong sama temen gue, say, untung banyak duit ya say. Coba kalau enggak, nih anak ya udah mesen aja gimana bayarnya. Gue bilang gitu. Kira es krimnya udah habis, gue mau makan ayam dia ngikut. Ya Allah Rin dasar lu ya, gue bilang. Doyan banget dia makan. Sekali-sekalinya tuh minum makan es krim yang itu tuh 120. Gue bilang mendingan Momoyo lu. Gue bilang dapat berapa gelas lu, puas. Gue bilang gitu. Ya. Nih Fuji sama Feral koneksinya insya Allah. Wow, banyak hal baik datang dalam hidup kalian. Tapi banyak yang sirik, banyak yang mantau. Ya. Ini ada kabar baik buat Fuji dan Feral ya, insya Allah ya. Insya Allah. Tujuan hidupnya sudah jelas, hati-hati ya, banyak yang mau ganggu hubungan kalian dan mereka berharap kalian itu bisa sebagai musuh. Tapi jangan khawatir, ada pembayaran karma ya dari siapapun yang jahat dengan kalian. Jadi mereka dapat karmanya, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Jadi buat Feral sama Fuji, lakukan segala cara untuk move on dari masa lalu. Ya. Dan lindungi diri kalian ya melalui kepintaran yang kalian miliki, entah itu secara komunikasi, pergaulan,
pemikiran dan juga spiritualnya. Ya. Ya doain aja ya guys. Insya Allah dari kata teman menjadi teman hidup. Ya. Oke. Oke guys, hari ini kita selesai dulu, nanti malam kita live lagi. Enakan jam berapa? Jam 8 apa jam 9? Apa jam 10? Jam 8 ya? Oke deh. Nanti kita lihat ya. So, insya Allah kalian sehat walafiat, tercapai kabul hajat kalian. Ya, Lisa, gue udah mau selesai, lo baru gabung lo ya. Ya, insya Allah terkabul hajat kalian dan bisa menjadi nyata apa yang kalian inginkan, dijauhkan dari orang-orang zolim, dari binatang yang zolim. Ya, pokoknya sehat, beruntung selalu buat kalian semua di segala hal dan arah yang halal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.